Baik, di pertemuan kedua di struktur data dan pemrograman, ya, kita akan belajar mengenai array ya. Walaupun di algoritma di semester yang lalu, di semester 1 kita sudah belajar apa itu array. Nah, kita review lagi array di struktur data dan pemrograman 2 ya. Baik, kita akan bahas array satu dimensi dan dua dimensi ya. Baik, apa itu array? Ya, array itu adalah kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama, ya. Jadi urutan tertentu menggunakan sebuah nama yang sama, ya. Nah, array itu diibaratkan seperti rangkaian gerbong kereta api, ya. Jadi ketika kita ingin menaiki kereta api, maka kita diberikan tiket gerbong mana dan kursi mana yang akan kita tempati. Ya, begitu juga dengan array. Ya. Nah, namun di sini kita perlu perhatikan bahwa di dalam array ini, ya, yang menjadi garis besarnya adalah kumpulan datanya bertipe data sama. Ya, kalau kita punya tipe datanya array, integer, ya, tipe datanya integer, maka semua data yang masuk ke dalam array itu semua harus sama. Tipe datanya adalah integer, ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana mendeklarasikan sebuah array atau larik, ya. Nah, Anda perhatikan di sini, ya, tipe datanya apa? Ya, di sini adalah tipe data dari array-nya, diikuti dengan nama array-nya apa, ya. Kemudian di sini ada ukuran, ya. Ada ukuran dari array-nya. Nah, tipe data ini menyatakan jenis dari tipe elemen larik, ya. Contohnya adalah integer, karakter, float, dan lain-lain, ya. Kemudian kalau nama variabel array itu menyatakan nama variabel nanti akan dipakai, ya, bebas Anda mau menamakan apa, ya, yang pasti ada aturannya ya, dulu pernah kita bahas aturan penamaan dari variabel, ya, yang jelas di situ penamaan variabel itu harus mewakili dari data apa yang dimasukkan ke dalam variabel tersebut. Kemudian ukurannya menunjukkan jumlah maksimum, ya, atau maksimal dari elemen larik atau array, ya. Contohnya kita punya contoh di sini integer nilai 6 ya. Berarti kita punya array dengan nama nilai ya. Nilai ini nanti dia bisa menampung data sebanyak 6 buah ya. Sebanyak 6 ya, sebanyak 6 data bertipe data integer ya. Jadi ketika kita mendeklarasikan eh, elemen larik seperti ini, ya larik seperti ini nanti si memori akan menyediakan slot sebanyak 6 ya, nanti akan dimasukkan datanya di situ ya. Kemudian bagaimana menginisialisasi array ya. Nah, menginisialisasi itu adalah memberikan nilai awal ya, nilai awal dari array. Nah, kita bisa lakukan beberapa cara ya di sini ya. Yang pertama adalah ketika kita lakukan deklarasi, ya langsung kita inputkan array-nya, elemen array-nya, ya. Nah, misalkan kita punya 6 buah, ya 6 buah elemen larik di situ, kemudian kita langsung inputkan, ya dengan menggunakan kurung buka kurawal diakhiri dengan kurung tutup kurawal, ya. Nah, kita lihat di sini 8, 7, 5, 6, 4, 3. Nah, berarti array nilai ya dengan 6 data tersebut adalah datanya adalah 8, 7, 5, 6, 4, 3 ya. Atau bisa disederhanakan juga menjadi seperti ini ya. Nilai ya, nilai tapi di sini tidak disebutkan berapa jumlah maksimumnya ya. Nah, kemudian kita masukkan 8, 7, 5, 6, 4, 3 ya. Nah, jadi contoh di atas berarti Anda memesan tempat di memori ya, sebanyak 6 tempat dari indeks ke 0 sampai indeks ke 5 ya. Jadi kalau indeks itu dimulai dari indeksasi itu dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 6 ya. Oke, jadi nanti di dalam indeksasi ya, nanti pemesan memorinya seperti ini ya. Kita punya apa namanya 6 buah ya, 6 buah data ya. Nah, nanti dipesankan di dalam komputer ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, di sini indeksasi 0, 1, 2, 3,
4, 5 ya. Ada 6 buah di situ ya. Nah, nanti ini akan masuk ya ke dalam slot memori yang disediakan ya. Di sini adalah 8 itu adalah masuk ke 0 ya. 8, 7, 5, 6, 4, 3 ya. Datanya seperti itu ya. Nah, jadi untuk memberikan nilai 0 terhadap seluruh elemen array pada saat didefinisikan, Anda dapat memberikan nilai awal 0 pada elemen pertama ya. Jadi kalau di atas itu kita memberikan inisiasinya dengan nilai ini ya, nilai yang sudah kita definisikan, atau kita buat 0 ya, kita buat 0 ya. Kita buat 0 temporarinya di sini ya, array temp ya. Ini ada 100 slot di situ ya. Ada 100 slot. Nah, misalkan gini ya, ada 100 slot. Nah, ini 1 2 ya, ini 0, kemudian 1, ini sampai indeks ke 99 di sini ya, ada 100. Nah, nanti ketika kita deklarasikan seperti ini ya, sebanyak 100 slot tersebut ya, nilainya akan 0. Ya, nilainya akan 0 di sini ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian bagaimana mengakses elemen array ya? Bagaimana mengakses elemen array ya? Jadi kita mengakses elemen array itu menunjukkan bahwa di mana array itu akan kita tempatkan, di slot mana gitu ya. Di slot mana. Nah, contohnya kita lihat di sini nilai indeks kedua ya, nilai indeks kedua ya. Nah, berarti kita mengakses array nilai ya dengan indeks kedua. Nah, berarti kalau kita punya array nilai di sini indeks kedua itu berarti mana ini ya? Nah, kita mengakses ini, array ini. Gitu ya. Kemudian ya. Nah, ini adalah ilustrasi ya. Ini sama ya. Jadi kalau yang atas ini berdasarkan indeks, kalau yang di bawah ini berdasarkan alamat memori ya. Ini adalah alamat memori. Kemudian contoh 1, bagaimana mengisi elemen array dan menampilkan ya elemen ke n ya. Jadi kita isi kemudian ditampilkan array-nya. Nah, Anda bisa menggunakan source code seperti ini ya. Jadi kita punya elemen y ya, elemen array y sebanyak berapa slot di sini? Dia tidak definisikan, tapi di sini dia langsung isikan banyaknya data ya, bertipe data integer ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 buah data di situ ya. Ada 5 buah data. 1, 2, 3, 4, 5 dan ini seterusnya karena dia tidak definisikan di situ. Oke, berarti di sini kita isikan langsung nilainya ya, 1 masuk ke sini 1, 2, 7 ya, kemudian 4, kemudian 5 ya. Nah, di sini indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4 dan seterusnya ya. Oke, nah ini nilai langsung kita masukkan, langsung kita inisialisasikan ya, kemudian kita punya n ya, n itu adalah untuk indeksnya ya, mengakses indeksnya ya, kemudian r sama dengan 0 ya. Nanti untuk melakukan penjumlahan ya, menampilkan penjumlahan dari array-nya ya. Oke, kita lihat di sini n sama dengan 0, n kurang dari 5. Nah, berarti dia melakukan pengulangan. Ingat bahwa array itu di dalam array untuk pengaksesannya supaya lebih simpel ya, lebih tidak membutuhkan baris yang banyak ya, karena secara penulisan source itu adalah sama ya, maka kita menggunakan namanya perulangan ya, identik dengan perulangan kalau array itu ya. Jadi n itu adalah untuk mengakses indeksnya, berarti kita akses indeks mulai dari indeks ke 0 sampai indeksnya kurang dari 5 ya, kurang dari 5 berarti 4 ya, berarti n-nya itu batasannya adalah 1 sampai 4, berarti dia akan berulang n-nya dari 0 sorry ya, dari 0 ya, dari 0 sampai 4, 0 1 2 3 4, maka dia akan melakukan menampilkan ke layar, mencetak ke layar ya, mulai dari indeks ke 0 ya, kita mulai indeks ke 0, maka cout data ke 0-nya di sini ya, berarti dia cetak y ke 0, y ke 0 berarti ini ya, y ke 0 itu berarti 1 ya, dia akan cetak ke layar.
Nah, kemudian dia tambahkan R plus sama dengan Y N ya. Y ke N. Berarti R-nya ditambah Y ke N-nya berarti 0 ya. Berarti R-nya adalah 0 ya. Oke, dia tambah di sini, dia looping ya, dia looping ke atas. N-nya naik 1 menjadi 2 ya. N-nya naik 1 menjadi 2. Nah, di sini naik 1 ya, dari 0 naik 1 ya, jadi 1 di sini ya, N-nya. Di sini juga jadi 1, ini jadi 1. Berarti dia menunjukkan yang ini ya. Sampai seterusnya dia looping sampai N-nya itu mencapai 4 ya. Dia akan cetak di sini ya. Dia akan cetak array-nya. Nah, kemudian Anda perhatikan di sini ya, selain dia mencetak setiap elemen array, dia akan menambahkan ya, dia akan menambahkan R tambah sama dengan Y ke N. Nah, dia kan looping terus ya. Nah, berarti R itu dia akan tambahkan 1 tambah 2 tambah 7 tambah 4 tambah 5 gitu ya. Itu hasilnya berapa gitu ya. Nah, jadi R-nya nanti dicetak hasil pertambahan dari ini ya, elemen array-nya. Dia tambahkan satu-satu di situ. 1 tambah 2 tambah 7 tambah 4 tambah 5. Oke, nanti silakan Anda coba programnya ya, tampilannya ya, nanti hasilnya di biasa ya untuk disubmit ya di penugasan. Oke, kemudian mengedit elemen array. Nah, bagaimana kita mengedit elemen array? Elemen array yang sudah kita buat di dalam inisialisasi di sini ya, dalam hal inisialisasi. Nah, kita buat di sini misalkan ada 5 buah array ya. Ada 5 buah elemen ya, elemen array 1 2 3 4 5 ya, ada 5 di situ. Nilainya berapa? Nilainya adalah 20, kemudian 9, kemudian 19, 86 ya, kemudian 200, kemudian 13 ya. Di sini adalah indeks ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 ya. Nah, kemudian nah ini dia akan mencetak data yang lama, dia akan mencetak data yang lama ya, N-nya adalah untuk akses dari indeksnya, indeks ke-0 sampai indeks ke kurang dari 5 berarti ke-4. Nah, dia akan akses ini ya, indeks ke-0 sampai indeks ke-4 ya. Kemudian dia akan cetak ya A ke-1, A ke-0, ya A ke-1, A ke-2, A ke-3 dan A ke-4 ya. Dia akan cetak berapa nilainya. Kemudian data yang baru ya, kemudian di sini akan dilakukan penimpaan ya, dia akan timpa datanya, data yang lama dengan data yang baru ya. Data yang lama yang tadi ya yang kita inisiasikan di sini. Data yang barunya kita masukkan A ke-0, A ke-1, A ke-2, A ke-3, A ke-4. Nah, ini kita masukkan di sini, kita ganti ya. A ke-0-nya menjadi 4, A ke-1-nya menjadi 2, A ke-2-nya jadi 1, A ke-3-nya jadi 3 gitu ya. A ke-4-nya jadi 5. Nah, di sini menjadi data baru ya. Kemudian dia cetak lagi ya, dia cetak lagi elemen array-nya dari elemen array ke-0 sampai ke 4 ya, kurang dari 5, 4. Jadi A ke-0 sampai A ke-4 dia akan cetak. Berapa isinya di sini ya. Oke, kemudian bagaimana menghapus elemen array ya, menghapus elemen array. Nah, kita lihat di sini data mana nanti yang akan dihapus gitu ya. Nah, kita punya lagi di sini ya, array-nya sama, array A ya. Kita punya 5 buah data di situ ya. 1 2 3 4 5 ya. 0 1 2 2 3 4 ya. Kemudian datanya adalah 20 ya. Kemudian 9 1986 ya, 200 ya. Kemudian 13 ya. 13 datanya. Kemudian kita punya variabel n untuk indeksasinya ya, kemudian hapus untuk menghapus data mana yang akan kita hapus nanti gitu ya. Oke. Nah, di sini cetak data lama dulu ya, data lama dia akan mencetak data yang ini 29 1986 213 ya, dia akan cetak di situ ya.
Jadi A ke 0, A ke 1, A ke 2, A ke 3, A ke 4. Ya. Kemudian data yang ingin dihapus, ya, data yang ingin dihapus. Nah, misalkan Anda ingin data yang dihapus tuh data yang indeks keberapa atau data yang keberapa, gitu ya. Data yang keberapa. Nah, kita masukkan di sini yang ingin kita hapus, misalkan kita hapus untuk data yang kedua, misalkan ya. Nah, data yang kedua yang ingin kita hapus, ya. Data yang kedua yang ingin kita hapus. Nah, maka kita lihat di sini data yang baru ya, data yang baru. Nah, nanti yang hapus ini ya, n hapus kurang 1 ya, n hapus kurang 1 berarti kan dia akan hapus dia akan kurangi ya. Dia akan kurangi berarti 2 dikurangi 1 ya. 2 dikurangi 1 yang menjadi 1 di sini ya. Menjadi 1 di sini ya. 1 ya, kemudian n 5 kurangi 1 menjadi 4. Ya, nah, berarti dari 1 sampai 4 nanti. Jadi istilahnya dia bergeser, gitu ya. Dia bergeser, ya. Dia bergeser datanya, ya. Nah, Anda perhatikan di sini n ke 1 ya. N ke 1 berarti A ke 1 di sini. Kayak ini aman ya. Di sini aman, ya. Nah, tapi masalahnya yang ada di sini nanti dia akan bergeser ya, dia akan bergeser ya datanya karena di sini dilakukan penimpaan ya, dilakukan penimpaan ya. Nah, berarti A ke 1 di sini dia lakukan penimpaan ya. Dia lakukan penimpaan AN plus 1. AN plus 1-nya adalah ini ya, AN plus 1-nya adalah ini ya. Nah, berarti A ke 1 ditambah sama dengan A ke 2 berarti ya, kedua. Nah, berarti ini kita lakukan penimpaan di sini ya, dia lakukan penimpaan di sini. Ya. Dia lakukan penimpaan gitu ya. Jadi dia bergeser ya, dia bergeser. Jadi yang 9 ini dia bergeser ya menjadi 1986 ya, 1986. Yang ini dia bergeser menjadi 200. Yang ini dia bergeser ditimpa ya menjadi 13 ya. Nah, yang ininya tetap 13 tapi tidak ditampilkan. Ya, di sini tidak ditampilkan karena di sini dari 0, 1, 2, 3 saja ada, hanya ada 4 data saja ya, ada 4 data saja. Oke, gitu ya. Jadi sistemnya adalah penimpaan ya, sistemnya adalah penimpaan ya. Oke, kemudian kita lihat di sini ya. Nah, di sini ditampilkanlah data baru ya, ditampilkanlah data baru. Data barunya menjadi 20, kemudian 1986, 200 dan 13 ya. Data barunya. Oke, kemudian pencarian elemen array ya. Kita lakukan pencarian elemen array. Nah, jadi kalau pencarian elemen array itu kita lakukan pencarian atau penelusuran pada setiap elemen array ya. Nah, contohnya di sini kita punya elemen array 12, 24, 13, 25, 10 dan seterusnya. Ya, ada 10 data elemen array di situ yang akan kita lakukan pencarian. Kemudian kita tampilkan datanya. Dan ini kita tampilkan. Kemudian masukkan data yang akan dicari ya. Nah, dari sekian data ini mana yang akan kita cari ya? Misalkan yang kita cari misalkan adalah 13 ya, di sini 13 ya, datanya 13. Nah, kemudian dia lakukan pencarian di sini. Integer ya C sama dengan 0, C kurang dari 10. Nah, C ini nanti untuk indeksasinya dia akan cek satu-satu ya. Apakah A ke 0 sama dengan 13 ya, A ke 0 itu sama dengan 13 berarti yang ini ya, A ke 0 itu sama dengan 13 berarti tidak ya. Kemudian dia looping lagi ke atas ya, naik C-nya menjadi 1, berarti A ke 1 sama dengan 13 seperti ini ya, A ke 1 sama dengan 13 tidak ya. Kemudian dia looping lagi ke atas ya, A ke 2 ya, A kedua naik 1 lagi, A kedua sama dengan 13 berarti ini ya, A kedua sama dengan 13. Oh, ternyata betul ya, ditemukan di sini. Nah, kalau ditemukan berarti nilai yang Anda cari terdapat pada indeks ke, nah indeksnya
Tadi terakhir, indeksnya berarti indeks kedua ya, posisinya. Nah, kemudian dia break ya. Kalau break berarti dia langsung ke gets ya. Nah, itu untuk pencarian. Nah, ini untuk Fibonacci ya. Silakan Anda kerjakan untuk Fibonacci dan hasilnya seperti apa. Yang pasti nanti Anda temukan sekumpulan bilangan ya Fibonacci yang terdapat di dalam array ya. Nah, ini rumus untuk Fibonacci-nya. Kemudian keunggulan array ya. Nah, kita lihat di sini ya. Oke, kita lihat di sini apa keunggulan array ya. Array itu sangat cocok untuk pengaksesan acak ya. Jadi nanti kalau bilangan acaknya, kalau misalkan pengaksesan acaknya ya Anda bisa menggunakan array ya. Kemudian sembarang elemen array dapat diacu secara langsung tanpa melalui elemen-elemen lain ya. Jadi nanti mau ke indeks keberapa langsung ada acu ya silakan gitu ya. Kemudian jika berada di suatu lokasi elemen, maka sangat mudah menelusuri elemen-elemen tetangganya, ya baik pendahulunya maupun penerusnya, gitu ya. Nah, jadi pendahulu penerusnya itu ini, ya. Nah, ini kan, ini misalkan kita posisi di sini, pendahulunya ya berarti ini, penerusnya berarti ini, gitu ya. Predesesor dan suksesor. Kemudian jika elemen array, ya adalah nilai-nilai independen dan seluruhnya harus terjaga, maka penggunaan penyimpanannya itu sangat efisien. Ya. Nah, kemudian bagaimana kelemahan dari array? Ya, kelemahan dari array itu tipe datanya itu harus homogen, ya, tidak boleh berbeda-beda. Kalau kita punya array tipe datanya integer ya berarti harus integer semua. Karakter ya karakter semua, ya. Kalau float, float semua, gitu ya. Nah, kebanyakan bahasa programan mengimplementasikan array statik yang sulit diubah ukurannya di waktu eksekusi. Jadi kalau kita sudah mendeklarasikan 10 ya berarti 10 ya. Boleh nggak menjadi 100? Ya kan sulit ya. Kalau misalkan kita ingin melakukan perubahan ya ukurannya, kecuali kalau kita nanti dilakukan tanpa menggunakan batasan di situ, gitu ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan batasan, ya batasan maksimal ya berarti maksimalnya sekian, ya. Kemudian tidak efisien dalam penggunaan memori, ya, karena kalau kita buat 10 slot ya berarti memori itu sediakan slot 10 ya, karena statisnya itu, gitu ya. Kemudian menyiapkan banyak waktu komputasi, ya. Kemudian pada suatu aplikasi representasi statis tidak dimungkinkan. Ya, jadi kalau array itu sifatnya adalah statis, ya. Jadi kalau kita sudah punya array dalam batas maksimal sekian ya sudah sekian dialokasikan oleh memori, gitu ya. Nah, sehingga memori pun akan melakukan eksekusi ya. Nah, ini menggunakan waktu yang lebih gitu ya, tidak kan waktu yang lebih. Nah, kita lihat di sini array 2 dimensi ya. Nah, array 2 dimensi itu mirip dengan kalau kita dalam dalam kehidupan sehari-hari ya seperti tabel ya. Nah, kita lihat di sini ya. Bagaimana cara mendeklarasikan array 2 dimensi? Yang pasti adalah tipe datanya apa ya dari array tersebut, kemudian nama variabel array-nya. Nah, Anda cukup menambahkan satu lagi di sini batasannya ya. Jadi ada batas baris dan ada batas kolom ya. Jadi ada batas baris dan ada batas kolom. Nah, contohnya di sini kita punya matrik ya, kita punya matrik 3 4 ya. Berarti jumlah barisnya 3, jumlah kolomnya adalah 4 ya. Nah, kemudian contoh yang kedua ini adalah matriks kedua ya 3 4, baris ketiga dan banyak barisnya 3 dan banyak kolomnya 4, tapi langsung kita inisialisasikan di sini. Ya. Yang perlu kita ingat bahwa cara mengisikannya itu harus baris dulu, baris kemudian selesaikan kolomnya. Ya. Baris ke-1 selesaikan kolomnya. Nah, ini kan baris ke-1. Ya. Baris ke-1 ya. Ini baris ke-1, kemudian kolomnya selesaikan satu-satu. Gitu ya. Nah, ini kolomnya selesaikan satu-satu. Nah, nanti pada saat implementasinya juga seperti itu. Ya, baris ke-1 dulu selesaikan kolomnya semua, ya. Kalau udah selesai, lanjut ke baris kedua, selesaikan kolomnya. Ya.
Kemudian baris ketiga selesaikan kolomnya, ya. Nah, kita lihat di sini contoh implementasi dalam sebuah tabel, ya kita punya bentuk seperti ini dapat dituangkan dalam bentuk array berdimensi 2, ya. Nah, pendefinisiannya adalah in array data lulus, ya. Nah, array data lulus ini 34, ya. Nah, berarti kita punya baris di sini 3, kemudian kolomnya adalah 4, ya. Nah, jadi 3 ini dia merepresentasikan jurusan, ya, dia merepresentasikan jurusan, 4 itu dia merepresentasikan tahun lulus, ya, tahun lulus. Kemudian, nah ini ya, jadi array hasil pendefinisian di atas dapat dinyatakan seperti ini, ya. Jadi kita nanti kalau TI itu teknik informatika, ya, TI itu teknik informatika, kemudian manajemen informatika dan teknik komputer itu ada pada array indeks, ya, indeks ke 0, ke 1 dan kedua pada baris, ya, pada baris, ya. Baris ke 0 itu adalah teknik informatika, baris ke 1 itu adalah indeks ke 1 itu adalah manajemen informatika, indeks kedua itu adalah teknik komputer, itu untuk indeksasinya. Nah, kemudian indeksasi untuk kolomnya di sini, kolom ke-1, ke-2, ke-3, ya. Nah, ini adalah untuk tahun lulusnya, ya, untuk tahun lulusnya. Nah, jadi hasil programnya nanti seperti ini dituangkannya. Jadi Anda harus isi dulu baris ke 0, ya, baris ke 0 Anda isi dulu ini, ya. Baris ke 0 dulu selesaikan, ya. Kalau sudah selesai, lanjut ke baris yang kedua, ya, selesaikan dulu kolomnya, ya. Kalau sudah selesai, baris yang ke 3 yang selanjutnya. Ini selesaikan kolomnya. Ya, jadi satu baris untuk 4 kolom. Pindah lagi satu baris untuk 4 kolom. Satu baris untuk 4 kolom. Ya. Nah, jadi cara merealisasikannya seperti ini. Oke, silakan Anda coba nanti ya programnya, ya. Nah, ini adalah penjumlahan matrik, ya. Nah, ini kalau punya matrik seperti ini ya nanti sama saja ya. Cara implementasinya. Nah, kita buatkan saja misalkan di sini matrik 32 di sini, ya, matrik 32. Nah, di sini matrik 32 ini terdiri dari 3 baris dan 2 kolom, ya. 3 baris dan 2 kolom. Oke, Anda perhatikan di sini. Tipe def in matrik 32, ya, terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Nah, kemudian kita ciptakan di sini bahwa matrik 32 itu adalah ABC, ya. ABC. Nah, berarti di sini A, B, C. Jadi ABC itu adalah matrik 32, ya. Matrik 32. Kemudian in JK, ya. J itu nanti adalah untuk pengaksesan barisnya, K-nya itu adalah untuk pengaksesan kolomnya, ya. Jadi J itu adalah baris, K itu adalah kolom, ya. Jadi kita isikan dulu di sini. Ya, di sini mengisi elemen array ke A, ya, elemen array ke A. Nah, kita lihat di sini A, ya. Kita isikan di sini, ya, barisnya dulu, ya. Baris masuk nih, ya. A ke 0 di sini, A ke 0, ya, A ke 0 kita isikan misalkan 1, ya. Oke, kemudian dia looping lagi, ya, untuk baris yang kedua. Nah, di sini kita isikan 2, ya. Kalau sudah ini udah beres ya, sama dengan 2, kurang dari 2 di sini, ya, berarti K-nya itu adalah 0 dan 1 berarti ya, karena di sini K-nya itu kurang dari 2. Kalau sudah mencapai, ya, berarti dia looping yang ke atasnya di sini, J-nya naik 1 menjadi, dari 0 naik 1 menjadi 1. Nah, berarti ini nanti dia akan isi. Ya. Nah, kalau sudah selesai lagi, nanti dia looping lagi ke atas, gitu ya. Nah, isi lagi. Gitu ya. Jadi selesaikan satu baris dan 2 kolom, ya. Jadi setiap baris itu selesaikan kolom-kolomnya, ya. Nah, ini juga sama untuk matrik B, ya. Cara kerjanya sama, ya. Kita masuk ke baris yang pertama, kemudian isikan kolomnya. Ada 2 kolom yang harus kita isi, ya. Nah, di sini K-nya, ini kan barisnya 3 ya. Nah, ini berarti J kurang dari 2 berarti ya. J sama dengan 2 maksimalnya. Kalau di sini K sama dengan 1 ya. Jadi dari 0 kemudian 1 ya. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Berarti kalau J-nya adalah
J ke 0, J ke 1, J ke 2 ya. Oke, itu cara pengaksesannya ya. Nah, jadi isikan dulu barisnya, selesaikan satu baris dan 2 kolom. Ya, ini juga sama. Baris kedua selesaikan jumlah kolomnya, baris ketiga juga selesaikan jumlah kolomnya ya. Kemudian bagaimana cara untuk menambahkan ya, menjumlahkan. Nah, menjumlahkan elemen pada matrik ini berarti kan elemennya yang saling bersesuaian nanti akan jumlahkan. 1 tambah 1 2 ya. Kemudian 2 tambah 2 4 ya. Kemudian pindah baris 3 tambah 3 6 ya. Kemudian 4 tambah 4 8. Kemudian 5 tambah 5 10 ya. 6 tambah 6 12 ya. Jadi yang saling bersesuaian nanti akan dijumlahkan. Nah, bagaimana cara mengimplementasikannya? Ya sama tadi ya. J itu adalah untuk barisnya ya. K itu adalah untuk kolomnya gitu ya. Nah, berarti dia masuk dulu tuh baris yang pertama dulu nanti yang akan dicek ya, baris indeks ke 0 berarti ya. Indeks ke 0 ya. Kemudian dia akan lakukan di sini perulangan untuk kolomnya ya, untuk kolomnya. Jadi kolom ke 0 dan kolom ke 1 dia akan looping dulu ya. Kolom ke 0 kita jumlahkan antara CJ di sini ya, berarti kita jumlahkan di sini penjumlahan untuk J ya. Nah, berarti ini yang dijumlahkan ya. Yang akan dijumlahkan 1 tambah 1 2 ya. 2 tambah 2 4. Di situ dia akan jumlahkan. Oke, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini latihannya ya, latihannya. Jadi untuk latihan minggu depan ya, silakan Anda kerjakan yang ini saja ya, yang 3 dan 4 saja ya. 3 dan 4 saja untuk studi kasusnya. Tapi untuk mematangkan lagi materi minggu ini, Anda silakan lakukan percobaan dari halaman 2 ya, berarti halaman 2 ya. Halaman 2, kemudian halaman 3 ya. Kemudian halaman 4 ya. Kemudian halaman 6 ya yang ada source code-nya ya, kemudian halaman 7 dan kerjakan juga untuk latihannya, implementasinya gitu ya. Nah, jadi silakan Anda lakukan percobaannya di praktikum yang menggunakan bahasa C++ ya dengan menggunakan kode blok ataupun IDE yang lainnya silakan ya, yang pasti adalah mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum, jadi Anda harus melakukan percobaan supaya Anda paham ya apa yang akan kita pelajari pada setiap minggunya. Baik, kalau ada pertanyaan silakan diajukan ya, diajukan. Kita akan bahas secara bersama-sama. Oke, terima kasih.